Kalau menyebutkan nama Ahok, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, lemas-lemas, demam? Gitu loh. Berharap muncul Ahok baru, Mega harusnya melihat ini. Kita nggak suka sama Ahok bukan karena tionghoanya, bukan karena agamanya, tapi Ahok itu beringas, yaitu tumis, yaitu hampir seperti bandit. Jadi andai kata Ahok itu orang Islam, namanya Ahmad Muhammad Mahmud, tetap kita lawan. Sama saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Ya elah, calonnya itu-itu aja nih, kata Amin. Tiba-tiba sudah sibuk membaca berita lewat telepon genggamnya. Secara otomatis, saya langsung berpikir bahwa Amin baru saja membaca hasil survei calon presiden. Ronda malam ini bakalan diisi dengan perbincangan politik lagi nih. Begitu pikir saya. Kenapa lagi, Min? Capres lagi ya? Ya emang yang moncer baru itu. Menanggapi Amin, saya sebenarnya juga sudah membaca hasil survei itu, dan bagi saya tidak mengejutkan. Tiga besarnya yang masih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tokoh-tokoh lain seperti Erick Thohir, Puan Maharani, ataupun Erlangga Hartarto, hasil surveinya juga masih jauh di bawah ketiga figur tersebut. Masa dari sekian ratus juta warga Indonesia, calonnya cuman ini-ini aja sih? Tanya Amin sambil mengernyitkan dahinya. Saya memahami kegelisahan Amin. Saya sendiri juga masih belum puas dengan tokoh-tokoh yang muncul sebagai capres sekarang ini. Masuk tiga besar itu mereka dipilih saat ini karena lebih dikenal masyarakat. Karena panggungnya memang dia adalah gubernur Jawa Tengah. Dia semakin populer semenjak sering dijelekkan oleh elit partai PDIP. Berbagai masalah di ruang Jawa Tengah seperti kasus Wada Sutantio kena Ganjar Pranowo justru semakin sering dibutuhkan. Gerak relawan Ganjar juga sehingga nama Ganjar semakin populer. Makanya saya nggak kaget jika hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo di urutan pertama. Capres pilihan Prabowo Subianto sudah meniti harapan menjadi presiden sejak tahun 2014. Pendukungnya masih banyak, meskipun berkurang sejak menjadi menteri di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kalau segera di surveinya masih tinggi, ya wajar aja. Kalau popularitasnya pasti nggak akan langsung turun. Nah, kalau Anies Baswedan itu adalah gubernur Jakarta, daerah yang paling sering dibersihkan. Baik dan buruknya itulah panggung untuk Anies. Demi menaikkan kepopuleran namanya, kinerjanya memang buruk. Tapi soal pencitraan dia nomor satu. Saya juga ya, kalau masih ada yang terbuat dengan kata-kata, Bang Anies yang tersusun rapi, meski hasil surveinya cenderung menurun. Kalau saya sih inginnya Pak Basuki Cahayapurnama yang jadi presiden, yang diikuti dengan tatapan penuh tanda tanya dari Amin dan Alan. Pak Menteri Basuki, ujar Alan, dengan mata seolah tidak percaya, khusus dengan gelengan kepala. Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Tanya si Amin yang kusambut dengan anggukan dan gerakan tangan. Tanda setuju.
Gila kalau itu sih, gak bakalan dicalonkan kalau dia bisa demo berjilid-jilid lagi nanti. Karena alam kinerjanya emang baik ya, tapi kayaknya gak mungkin jadi calon presiden. Meskipun di survei ada yang menyebut sih, kata Amin mengiyakan pendapat Alan. Ahok lah yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau sudah dibuktikannya ketika menjabat menjadi gubernur Jakarta, janji-janji saat kampanye Pilkada Jakarta 2012 dikerjakan, satu persatu banjir coba diatasi dengan pengerukan terlebar di daerah aliran sungai. Orang-orang yang mempunyai rumah di sekitar aliran sungai dipindahkan ke rumah susun dengan biaya yang murah. Meskipun mendapatkan tentangan dari pihak program itu, terbukti hasil baik dan mengurangi titik-titik banjir. Pasukan orangnya dibentuk untuk mendukung program penanganan banjir ini. Keterbukaan sangat menonjol dalam kepemimpinannya. Saya sering mengikuti rapat-rapat proses pengambilan keputusan. Terlihat dalam rapat-rapat itu, Balai Kota pun sungguh-sungguh menjadi milik rakyat Jakarta. Waktu itu setiap pagi banyak warga pengen ketemu dengan gubernurnya untuk menyampaikan keluh kesah atau menerima mereka satu persatu dan memberikan solusi yang tepat. Pemandangan yang hilang dari Balai Kota sekarang, saya merasa orang sebagai hak inilah yang dibutuhkan untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya ingin ada orang yang melanjutkan visi misi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan Ahok punya karakter yang jauh berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi nyatanya bisa melanjutkan visi misi dan program Pak Jokowi. Dalam survei, nama Ahok juga harus disebut-sebut dan persentasenya setara dengan tokoh-tokoh yang sibuk pasang baliho atau kampanye terselubung. Soalnya Ahok itu sudah terbukti bisa melanjutkan kinerja Pak Jokowi, kayak pas di Jakarta itu loh. Mengingat di tahun 2022 ada 101 jabatan kepala daerah yang kosong termasuk Jakarta. Pejabat gubernur, bupati, dan wali kota bisa saja menjadi calon tokoh baru, terutama pejabat gubernur Jakarta. Panggung Jakarta cukup besar untuk memberikan dampak politik. Jika pejabat gubernur itu mampu mengemban tugasnya, kita tunggu saja deh di akhir 2022 ini. Saat beberapa kepala daerah justru menjadi capres yang mampu nih, kataku kepada Alan dan Amin. Mengakhiri perbincangan politik malam itu, kalau kita ngobrol soal Ahok, karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan sudah habis nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, atau presiden. Tapi ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang-orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Meskipun hal tersebut merugikan rakyat, oleh sebab itulah karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Double minoritas adalah menjadi kunci untuk menghabisinya. Ahok diserang bukan kinerjanya, melainkan etis dan agamanya. Pilkada DKI 2017 adalah bukti betapa kejamnya politik SARA, sampai memenjarakan lawan. Saat ini oke, jadinya tak lagi punya posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok punya sebuah jabatan atau cuma punya jabatan sebagai komisaris utama. Meskipun gajinya tinggi, tapi wilayah kerja Ahok hanya seputar Pertamina. Dia tak boleh ikut campur urusan lainnya, apalagi urusan pemerintahan, ataupun sebenarnya paham posisinya dia tidak lagi ikut campur urusan DKI Jakarta. Meskipun posisinya hanya komisaris utama Pertamina, ada sebenarnya tidak merugikan secara langsung lawan-lawan politiknya di Pilkada DKI 2017. Sepertinya Ahok masih dianggap menakutkan dan berbahaya. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang seperti kebakaran jenggot dengan kritikan Ahok selama ini. Ya elah, calonnya itu-itu aja nih, kata Amin. Tiba-tiba sudah sibuk membaca berita lewat telepon genggamnya. Secara otomatis, saya langsung berpikir bahwa Amin baru saja membaca hasil survei calon presiden. Ronda malam ini bakalan diisi dengan perbincangan politik lagi nih. Begitu pikir saya. Kenapa lagi, Min? Capres lagi ya? Ya emang yang moncer baru itu.
Menanggapi Amin, saya sebenarnya juga sudah membaca hasil survei itu dan bagi saya tidak mengejutkan. Tiga besarnya yang masih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tokoh-tokoh lain seperti Erick Thohir, Puan